Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Para sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini saya akan mereview materi pelatihan pemulasaraan jenazah atau manasik janaiz yang telah dilaksanakan oleh Majelis Ulama Indonesia Provinsi DKI Jakarta dengan narasumber utama adalah Kiai Haji Misbahul Munir. Para sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita melaksanakan pemulasaraan jenazah, maka ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian kita. Yang pertama adalah ketika menghadapi sakaratul maut. Ketika ruh akan dicabut, maka itulah detik-detik menegangkan yang menentukan akhir sejarah kehidupan, serta awal dari terbukanya pintu kehidupan yang hakiki. Apakah mati berselimut iman, atau telanjang tanpa sedikit pun iman tergores pada diri seseorang itu? Apabila sudah tampak tanda-tanda seseorang menghadapi kematian, seperti kedua telapak kakinya sudah melemas dan kedua pelipisnya mulai mencekung, maka kita dianjurkan untuk memperlakukannya dengan sebaik mungkin. Di antaranya adalah yang pertama, menidurkan pada sisi lambung bagian kanan atau berbaring menghadap kiblat, sebagaimana posisi ketika meletakkan jenazah ke dalam liang lahat. Yang kedua, dituntun mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Dalam hal ini tidak disunahkan untuk menambah lafaz Muhammadur Rasulullah, karena ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang artinya barang siapa yang akhir ucapan kalimat la ilaha illallah maka masuk surga, dakhalal jannah. Yang ketiga, dibacakan surat Yasin dan surat Ar-Ra'd. Yang keempat, hikmah dibacakan surat Yasin adalah agar bisa menyegarkan ingatannya tentang hari kiamat dan hari kebangkitan. Sedangkan surat Ar-Ra'd karena bisa mempermudah proses pencabutan ruh dari jasadnya. Yang kelima adalah meneguhkan air. Konon setan datang dengan membawa air, lalu dia berkata, katakanlah tiada Tuhan selain aku, maka aku akan memberimu minum. Namun apabila si sakit nampak membutuhkan air, maka wajib hukumnya meneguhkan air secara pelan-pelan dengan menggunakan kapas. Hal ini dijelaskan di dalam kitab Bujairami ala Syahriya al-Manhaj. Kemudian yang selanjutnya, para sahabat yang dimuliakan Allah, ketika ajal menjemput, apabila tanda-tanda kematian sudah positif, seperti kedua telapak kakinya melemas, hidungnya agak miring, serta pelipisnya mencekung, maka kewajiban kita yang masih hidup adalah merawat mayit dengan sebaik mungkin sesuai dengan aturan syariat Islam. Berikut adalah langkah-langkah awal yang harus kita lakukan
dalam merawat orang yang baru saja meninggal dunia. Yang pertama, memejamkan mata mayit. Apabila terlambat untuk memejamkannya, maka mata akan menjadi kaku, sehingga terus melotot dan terkesan seram dan jelek. Untuk itu gunakanlah spons atau kain yang sebelumnya sudah dicelupkan ke dalam air hangat. Lalu pejamkan mata dengan kain tersebut. Apabila masih kesulitan, maka kita urut atau picit-picit ibu jari kaki mayit sebelah kanan disertai dengan menutup mata sebelah kanan bersamaan dengan menarik ibu jari. Begitulah seterusnya. Para sahabat yang dimuliakan Allah, kemudian mengikat dagu. Caranya adalah gunakan sorban atau kain. Lalu kedua ujung sorban atau kain itu diikatkan ke atas kepala. Kemudian yang ketiga adalah melemaskan tulang persendian. Semua tulang persendian seperti jari-jari tangan serta kaki dilemaskan sebagaimana dalam gerakan olahraga senam. Hal itu agar tubuh mayit tidak kaku, sehingga tidak menyulitkan dalam proses memandikan dan mengapani. Yang keempat, melepas semua jenis pakaian dan aksesoris yang melekat pada tubuh si mayit. Baju, anting, gelang, dan semua yang dipakai mayit harus segera dilepas. Tujuannya untuk memperlambat proses pembusukan. Dan yang kelima, menutup tubuh mayit dengan kain tipis. Setelah semua pakaian dilepas, mayit ditutup dengan kain tipis agar supaya sirkulasi udara berjalan dengan baik, sehingga dapat memperlambat proses pembusukan. Kemudian yang keenam, meletakkan benda di atas perut. Maksudnya adalah agar perut tidak kembung. Menurut Imam Abu Hamid, beratnya kurang lebih 20 dirham atau setengah ons, sebagaimana disebutkan dalam kitab Nihayatul Manhaj. Boleh menambah beratnya dengan catatan seandainya diletakkan di atas perut orang yang masih hidup tidak merasa sakit. Yang ketujuh, meletakkannya ke atas dipan. Baringkan mayit dengan menghadap kiblat atau posisi sebagaimana ketika diletakkan di dalam liang lahat. Hal ini bila memungkinkan. Kemudian yang kedelapan, mengumumkan tentang kematiannya. Mengumumkan kematian agar sanak keluarga dan tetangga mengetahui, sehingga dapat meringankan kesusahan serta agar supaya orang-orang bisa bersiap-siap untuk ikut melaksanakan sholat jenazah. Dan yang kesembilan, menyelesaikan tanggungannya. Semua tanggungan dan hal-hal yang terkait dengan mayit, harta peninggalannya, ataupun juga yang terkait hakul adami, hutang pihutang dan sebagainya, segera diselesaikan. Atau sebaiknya ada salah seorang keluarga atau orang yang dipercaya untuk mengurusnya atau bertanggung jawab. Sahabat yang dimuliakan Allah, upacara perawatan mayit setelah proses di atas selesai, maka untuk proses selanjutnya adalah upacara perawatan mayit. Prosesi perawatan mayit ada 4 yang semuanya berhukum fardu kifayah, yaitu pertama memandikan, yang kedua mengapani, yang ketiga menyolatkan, dan yang keempat menguburkan.
Adapun yang berkewajiban melakukan proses perawatan adalah wali mayit. Yang dimaksud wali adalah orang yang mempunyai tanggungan terhadap mayit, dan juga setiap orang yang mengetahui kematiannya, ataupun juga yang ada dan punya keahlian di dalam mengurusi jenazah. Memandikan atau memandikan mayit sunnah dipercepat. Bahkan bila dikhawatirkan tubuh mayit akan segera rusak atau busuk, maka mempercepat memandikan mayit hukumnya wajib. Apabila perinciannya sebagaimana berikut. Yang pertama, tempat memandikan. Dalam memandikan mayit diusahakan mencari tempat yang sepi dan dalam keadaan tertutup, aman dari pandangan mata. Lebih utama dilakukan di bawah atap yang tidak ada celah dinding untuk mengintip atau di halaman rumah, namun dibatasi dengan batas-batas atau penutup. Mayit dimandikan di atas dipan agar tidak mudah terkena percikan air. Posisi kepala sebaiknya lebih tinggi. Dianjurkan membakar kemenyan di sekitar tempat memandikan untuk menolak bau yang dikeluarkan dari tubuh mayit. Kesunahan ini berlaku sejak kematian mayit walaupun masih belum dimandikan. Kemudian air untuk memandikan. Air yang digunakan untuk memandikan adalah air mutlak, suci dan mensucikan. Dianjurkan menggunakan air asin atau air laut yang dingin, sebab dapat mengawetkan badan mayit serta memperlambat proses pembusukan. Yang ketiga, orang yang memandikan. Secara umum, bila mayitnya laki-laki, maka yang memandikan juga harus laki-laki. Begitu juga sebaliknya. Kalau mayitnya perempuan, berarti yang memandikan juga perempuan. Namun yang lebih utama bila mayitnya laki-laki adalah orang yang paling mengerti tentang urusan agama, serta orang yang paling sapakoh, belas kasihan. Sedangkan bila mayitnya perempuan, maka yang lebih utama adalah orang perempuan yang seandainya apabila dia laki-laki, dia haram untuk dinikahi atau suaminya. Sebaiknya orang yang memandikan tidak lebih dari 7 orang. Dengan perincian 3 orang memangku mayit, 4 orang yang lain ada yang menggosok tubuh mayit, ada yang menyiram tubuh mayit, ada yang membantu menyediakan hal-hal yang dibutuhkan saat proses pemandian. Begitulah seterusnya. Bagaimana tata cara memandikan jenazah? Urutannya adalah yang pertama, bersihkan terlebih dahulu najis-najis atau kotoran yang melekat pada tubuh mayit. Yang kedua, mayit ditutup dengan kain tipis. Yang ketiga, mayit diposisikan duduk agar condong ke belakang. Punggungnya disandarkan pada lutut kanannya orang yang memandikan. Pundaknya dipegang dengan tangan kanan. Setelah leher belakangnya ditahan dengan ibu jari tangan kanan. Sementara tangan kiri orang yang memandikan memijat perut mayit berulang-ulang sambil menekan untuk mengeluarkan kotoran yang ada di dalam perutnya. Kemudian siramlah kotoran itu sehingga bersih. Yang keempat, mayit ditidurkan dalam keadaan terlentang untuk dibersihkan dubur dan kubulnya. Yang kelima, bersihkan daerah sekitar dubur dan juga kubul, ataupun dubur, anus, ataupun juga kemaluan, dengan tangan kiri yang dibungkus dengan kain atau sarung tangan.
Yang keenam, lepaskan sarung tangan, kemudian bersihkan giginya dengan menggunakan jari telunjuk. Akan tetapi mulut jangan dibuka terlalu lebar karena khawatir kemasukan air yang dapat mempercepat proses pembusukan. Serta bersihkan lubang hidungnya dengan jari kelingking. Yang ketujuh adalah mayit kemudian diwudui atau diwudukan. Sebagaimana wudunya orang yang hidup, dengan niatnya adalah sebaik berikut. Nawaitul wudu'a an hadal mayiti atau an hadihil maitati lillahi ta'ala. Saya niat wudu untuk mayit ini karena Allah Ta'ala. Yang kedelapan, setelah diwudukan, kepala dan jenggotnya disiram dengan air sabun atau sampo dan disisir dengan pelan-pelan. Dan usahakan menggunakan sisir yang giginya renggang agar tidak rontok. Bila ada rambut yang rontok maka harus dikubur bersama mayitnya. Namun sunnah dikumpulkan bersama mayit dalam satu kapan. Menurut satu pendapat harus diletakkan di kepala mayit di sela-sela rambutnya. Yang kesembilan, kemudian seluruh tubuh mayit disiram dan dianjurkan dimulai dari sisi kanan. Dari leher sebelah kanan sampai telapak kaki sebelah kanan. Kemudian dilanjutkan dengan anggota tubuh sebelah kiri. Air yang digunakan untuk disiraman ini dicampur dengan daun bidara ataupun juga sabun. Selanjutnya, mayit disiram dengan air bersih dari kepala sampai ujung kaki untuk menghilangkan sabun yang ada di tubuh mayit. Air dalam basuhan ini dicampur sedikit dengan kapur barus atau daun bidara yang sekiranya tidak merubah kemutlakan air. Basuhan di atas dianggap satu, yaitu mulai membasuh tubuh mayit yang dimulai dari sebelah kanan seperti keterangan tersebut di atas. Yang selanjutnya ulangi memandikan mayit seperti di atas sampai 3 kali. Pada saat basuhan ketiga, inilah orang yang memandikan disunahkan niat memandikan mayit. Nawaitul gusla an hadal mayiti atau an hadihil maitati lillahi ta'ala. Saya niat memandikan untuk mayit ini karena Allah Ta'ala. Selanjutnya mayit diperiksa, khawatir ada benda najis yang keluar dari mayit. Bila ternyata mayat memang mengeluarkan benda najis, maka cukup dibersihkan najisnya saja, tanpa harus mengulangi mandi dan wudunya dari awal. Kemudian tubuh mayat dihanduki dan ditidurkan di atas dipan dengan ditutup kain. Selama memandikan, haram melihat aurat mayit. Untuk selain aurat sunnah, tidak melihat kecuali terpaksa atau dibutuhkan. Selama memandikan mayit disunahkan menutup wajahnya dengan kain. Niat dalam memandikan mayit hukumnya sunnah, sekalipun memandikannya itu dihukumi wajib. Sebaliknya niat dalam wudu hukumnya wajib, namun wudunya dihukumi sunnah. Para sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, selesailah sudah itu proses memandikan. Setelah itu mengapani. Proses yang kedua yaitu membungkus atau mengapani mayit dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama, jenis kain kapan. Semua jenis kain yang boleh dipakai mayit semasa hidup boleh juga dibuat kain kapan. Sunnah yang berwarna putih. Kain yang tidak berwarna putih hukumnya makruh. Ukuran kain kapan.
Minimal 1 lembar kain yang dapat menutupi seluruh anggota tubuh mayit. Batas maksimal adalah 3 lapis. Dan ini lebih utama. Jika ingin ditambah, maka boleh dengan gamis ataupun sorban dengan perincian sebagai berikut. Bila mayitnya laki-laki, maka boleh dibungkus dengan 5 lembar kain, terdiri dari 3 lembar kain, ditambah gamis ataupun sorban. Bila mayitnya perempuan, maka 5 lembar terdiri dari 2 lembar kain, ditambah gamis atau kerudung, ataupun juga daripada jarik ya, dalam bahasa Maduranya itu. Jadi mayat laki-laki 3 lembar kain ditambah sorban ditambah komis atau kain baju kurung begitu ya. Kalau mayat perempuan 2 lembar kain ditambah sarung ditambah kerudung ditambah komis. Cara mengapaninya bagaimana? Cara mengapaninya adalah yang pertama, kain di pasaran ada yang berukuran lebar 92 cm, ada yang berukuran 140 cm. Untuk mempermudah, maka bila mayat bertubuh kecil maka menggunakan yang berukuran 92 cm. Bila dewasa maka menggunakan yang berukuran 140 cm. Bila ingin membungkus sampai 5 lembar kain kapan, bagi ukuran standar orang Indonesia kira-kira membutuhkan kain sepanjang 11 meter. Yang kedua, kain dipotong menjadi 3 lembar. Panjang mengukur tinggi mayit, kemudian ditambah kurang lebih 50 cm. Apabila tingginya 150 cm ditambah 50 cm. Dan seterusnya. Karena tubuh manusia itu lebih lebar ke atas, maka jika kain kurang lebar boleh ditambah di pinggirnya dengan cara dijahit. Atau tambahan kain tersebut dijahit terletak pada kain bagian atas. Kira-kira ujungnya lurus dengan bahu mayit, kurang lebih 55 cm. Sehingga bentuk kain sebagaimana yang sering kita lihat. Yang ketiga, buatlah komis dan sorban dengan potongan sederhana asal berbentuk komis dan sorban atau baju kurung ya. Cara sederhana membuat komis adalah buatlah kain berukuran 2 kali panjang mayit, sambung dan tidak terpotong. Buatlah lubang di tengah seukuran kepala mayit. Kemudian buatlah 3 tali dari sisa kain. 3 atau 2 lembar kain kapan yang sudah dipotong dibentangkan satu persatu. Yang sebelumnya sudah ditaburi kapur barus ataupun diberikan kayu cendana. Cara menyiapkan kain kapan? Yang pertama, siapkan talinya terlebih dahulu. Bentangkan 3 kain yang sudah dipotong dan sudah diberi tambahan, sudah dijahit sesuai dengan ukuran mayit. Dengan cara selang-seling, jika kain pertama jahitannya ada di sebelah kanan, maka kain yang selanjutnya jahitannya ada di sebelah kiri, begitulah seterusnya. Bentangkan komis yang sudah dipotong, siapkan sorbannya ya. Kemudian mayit diangkat dan diletakkan di atas hamparan kain kapan dalam posisi terlentang serta kedua tangan diletakkan di atas dada seperti ketika sholat, atau kedua tangan diluruskan. Boleh kedua-duanya. Kedua pantat mayit dibuatkan pengikat semacam sempak ya, selempak yang sebelumnya sudah diberi kapur barus dan duburnya tutup
kapas untuk menjaga keluarnya kotoran. Anggota tubuh yang berlubang, mata, kedua telinga, hidung, dan anggota sujud seperti telapak tangan, kening, lutut, dan jari-jari kaki, sunnah ditempeli kapas yang sudah diberikan kerikan kayu cendana atau olesan minyak wangi. Kemudian kain dilipat satu persatu. Bila mayitnya laki-laki maka sisi kiri dilipat terlebih dahulu, kemudian disusul sisi sebelah kanan, seperti ketika mengenakan kain sarung. Lantas kapan diikat dengan menggunakan potongan kain kapan yang sudah disiapkan, sekiranya tidak lepas ketika dibawa ke kuburan. Kemudian mayit siap untuk disolatkan. Jadi haram hukumnya menyolatkan mayit yang belum dimandikan. Makruh hukumnya menyolatkan mayit yang belum dikafani. Dan yang disunahkannya adalah menyolatkan mayit yang sudah dibungkus atau dikafani. Sholat jenazah boleh dikerjakan oleh orang laki-laki atau perempuan. Namun selagi masih ada orang laki-laki, maka fardu kifayah itu hanya bisa digugurkan oleh orang laki-laki. Ya. Namun bila di tempat itu hanya ada orang perempuan saja, maka kewajiban bisa digugurkan oleh orang perempuan. Bila setelah melaksanakan sholat jenazah datang orang laki-laki, maka tidak wajib mengulangi lagi sholatnya. Syarat-syaratnya adalah syarat-syarat sholat jenazah sama dengan sholat-sholat yang lain. Adapun untuk mayitnya disyaratkan sudah disucikan dan auratnya tertutup sekalipun belum dikafani, namun hukumnya makruh kalau belum dikafani. Semua benda yang bersambung dengan mayit semisal kain kapan, keranda, dan sebagainya harus dalam keadaan suci. Bila mayit ada di tempat yang hadir, maka musolli atau orang yang menyolatkan tidak boleh mendahului atau di depan mayit. Karena posisi antara mayit dengan musolli sama seperti antara imam dengan makmum, sekalipun musolli dalam kuburan atau menyolatkan dalam kuburan. Rukun-rukun sholat jenazah. Yang pertama adalah niat. Niat dalam sholat jenazah sama halnya dengan sholat-sholat yang lain, seperti harus bersamaan dengan takbiratul ihram, menyebutkan keparduannya dan lain-lainnya. Dalam sholat jenazah tidak wajib menentukan siapa yang akan disolati. Namun cukup dengan mengatakan saya niat menyolati mayit ini. Atau mengatakan saya niat menyolati orang yang disolati imam. Apabila ketika niat menentukan nama, semisal saya niat menyolati mayitnya Zaid, ternyata mayitnya adalah Umar, maka sholatnya tidak sah. Untuk lebih jelasnya, inilah lafaz niat sesuai dengan mayit yang hendak disolati. Jadi bila mayitnya laki-laki, niatnya usolli ala hadal mayiti arba'at takbiratin fardhu kifayati makmuman atau imaman lillahi ta'ala. Saya niat menyolati mayit ini laki-laki 4 takbiran fardu kifayah dengan bermakmum atau menjadi imam karena Allah Ta'ala. Bila mayitnya perempuan, niatnya usolli ala hadhil maitati arba'at takbiratin fardu kifayati makmuman atau imaman lillahi ta'ala. Saya niat menyolati mayit ini perempuan 4 takbiran fardu kifayah dengan bermakmum atau menjadi imam karena Allah Ta'ala. Kemudian berdiri bagi yang mampu. Bila tidak mampu maka menyolatkan
atau melaksanakan sholat dengan cara duduk. Bila tidak mampu, maka sholat dengan cara berbaring atau tidur miring pada posisi lambung kanan. Takbir 4 kali. Di antara keempat takbir itu adalah termasuk takbiratul ihram. Ya. Jadi di antara keempat takbir itu adalah termasuk takbiratul ihram. Setiap takbir disunahkan mengangkat tangan lurus pundak dan meletakkannya di bawah dada. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut. Membaca surat Al-Fatihah. Jadi setelah takbiratul ihram, membaca surat Al-Fatihah dengan lirih atau tidak keras, sekalipun di malam hari. Tidak dianjurkan membaca doa iftitah dan surat, kecuali apabila makmum selesai terlebih dahulu sebelum imamnya, maka disunahkan membaca surat. Yang kedua, membaca sholawat. Setelah takbir yang kedua, membaca sholawat. Minimal sholawat yang dibaca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Adapun sholawat yang paling sempurna adalah sama dengan sholawat yang terdapat dalam tasyahud akhir sholat maktubah. Ya. Yang ketiga, membaca doa untuk mayit. Jadi setelah melakukan takbir yang ketiga, mendoakan mayit. Maksudnya yang terpenting dari pelaksanaan menyolati mayit ini adalah mendoakan. Adapun yang paling pendek doa untuk mayit adalah Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Itu kalau laki-laki. Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Itu kalau perempuan. Ya. Sedangkan doa yang maksur dan yang paling utama adalah yang lebih panjang lagi ya dari itu. Misalnya Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa aqim nujulahu wa wasimad'ulahu wa gsilhu bil ma'i was salji wal barodi dan seterusnya ya. Kemudian yang keempat, membaca salam. Rukun setelah takbir keempat adalah salam. Bentuk salam yang terdapat dalam sholat jenazah adalah sama dengan salam dalam sholat fardu. Akan tetapi dianjurkan ditambah dengan lafaz wa barakatuh. Misalnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Namun sebelum salam disunahkan membaca doa. Doanya apa? Allahumma la tahrimna ajrohu wa la tabtina ba'dahu waghfir lana walahu birahmatika ya arhamar rahimin ya. Bentuk shop atau barisan dalam sholat jenazah. Pengaturan shaf dalam sholat jenazah sangat penting untuk kita perhatikan dan kita ketahui. Mengingat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah orang yang muslim meninggal kemudian disolati oleh 3 shaf kecuali dia berhak mendapatkan surga. Dalam mengomentari praktek 3 shaf dalam hadis, ulama memang berbeda pendapat. Ibnu Hajar berpendapat 1 shaf minimal 2 orang. Imam Romli berpendapat 1 shaf bisa terdiri dari 1 orang. Jadi untuk mendapati padilah shaf butuh 6 ataupun 3 musolli termasuk imam. Bila yang hadir hanya 3 orang bersama imam, maka kedua makmum berdiri di belakang imam dan yang lain di belakangnya. Begitulah seterusnya. Posisi mayit dan orang yang menyolati. Bila mayitnya laki-laki, maka kepala mayit sunnah berada di sebelah kiri imam ya. Dan bila mayitnya perempuan, maka kepala mayit sunnah berada di kanan imam.
Sedangkan posisi imam bila yang disolati laki-laki maka berada di dekat kepala mayit. Dan bila mayitnya perempuan maka berada di dekat pantat mayit. Ya. Para sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sunnah hukumnya menyolati mayit di dalam masjid. Artinya di rumah juga ya nggak apa-apa ya. Tapi lebih sunnah kalau di masjid atau di musola gitu ya. Kemudian yang keempat, mengubur. Membawa jenazah minimal tidak ada unsur penghinaan kepada mayit, semisal dibawa dalam keadaan miring yang dikhawatirkan akan jatuh gitu ya. Karena manusia itu makhluk yang mulia, jadi harus dimuliakan ya. Dalam pemberangkatan jenazah harus memperhatikan hal sebagai berikut. Mayit dibawa dengan menggunakan keranda dan dipikul oleh beberapa orang yang meninjau kebutuhan. Ketika diberangkatkan, posisi kepala mayit diletakkan di depan sebagaimana ketika bayi dilahirkan. Disunahkan untuk mempercepat langkah kaki lebih dari sekedar jalan biasa. Namun tidak lari jika tubuh mayit dikhawatirkan berubah ataupun membusuk, maka hukumnya wajib lebih cepat. Yang memikul adalah orang laki-laki sekalipun mayitnya orang perempuan. Adapun orang perempuan dimakruhkan ikut memikul jenazah karena dikhawatirkan auratnya terlihat atau terbuka. Sunnah yang mengantarkan jenazah adalah laki-laki dan makruh hukumnya bagi perempuan. Ya. Waktu mengubur mayit lebih utama dilakukan pada siang hari. Walaupun malam hari juga dibolehkan. Kecuali bila tubuh mayit dikhawatirkan berubah, maka wajib mengubur pada waktu malam hari. Artinya dipercepat, terus ditunggu besok. Ya. Lubang kuburan, batas minimal di dalam mengubur adalah menggali tanah yang bisa menyiram atau menyimpan tersebarnya bau busuk dari tubuh mayit dan aman dari gangguan binatang buas. Hikmah diwajibkannya mengubur adalah agar kehormatan mayit tidak rusak karena aroma busuk yang menyengat dan jadi santapan hewan buas. Ukuran lubang kubur panjang sesuai dengan tinggi mayit. Kedalaman kubur kira-kira 170 cm, sedangkan yang dianjurkan yaitu seukuran tinggi manusia dewasa normal ditambah dengan mengangkat kedua tangan. Menurut Imam Nawawi kira-kira 4,5 jiro, sedangkan menurut Imam Rafi'i kira-kira 3,5 jiro. Bentuk lubang kuburan bisa macam-macam ya, sesuai dengan tanahnya. Bila tanahnya keras, tidak mudah longsor, maka lebih baik berbentuk liang lahat, yaitu menggali bagian bawah sisi barat dari lubang kubur sekiranya cukup untuk membaringkan mayit. Bila tanahnya lunak atau mudah longsor, maka lebih baik berbentuk liang cempuri atau membuat lubang di tengah sekiranya cukup untuk membaringkan mayit, dan pada posisi kanan dan kiri diberi batu-batu atau mayit diletakkan di tengah-tengah. Meletakkan mayit di dalam kuburan, yang pertama keranda diletakkan di arah kaki lubang kuburan. Kemudian mayit diangkat dan dimasukkan dengan pelan-pelan dari arah kepala. Sedangkan yang menerima atau nampani
adalah orang laki-laki sekalipun mayitnya adalah orang perempuan. Yang lebih utama adalah orang yang lebih berhak menjadi imam, kecuali bila seorang istri maka yang lebih utama adalah suaminya, ya. Kalau orang tua ya anak-anaknya gitu. Yang memasukkan dianjurkan berjumlah ganjil 3 orang segitu ya. Ketika memasukkan mayit disunahkan membaca doa Bismillahi wa ala millata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Menurut Imam Ibnu Munibah, faedahnya adalah mayit tidak akan disiksa selama 40 tahun. Tuh ya, kalau membaca yang tadi itu ya. Jadi Bismillahi wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mayit diletakkan pada tempat yang sudah disediakan. Menidurkan pada sisi lambung kanan atau berbaring serta wajib menghadap ke arah kiblat. Wajah mayit dan kedua kaki sunnah disandarkan ke dinding kuburan sehingga mirip orang ruku agar mayit tidak telungkup. Dan tubuh mayit diberi penyangga dengan batu atau lainnya agar tidak terlentang, dan di bawah kepalanya diberi batu bata atau tanah yang sudah dibuletin ya. Ikatan kapan bagian kepala dibuka lalu pipi mayit ditempelkan ke tanah sebagai isyarat bahwa dia sangat hina dan sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia. Sebelum ditimbun dengan tanah, tubuh mayit wajib ditutupi dengan papan kayu atau yang lain agar tanah timbunan tidak langsung mengenai pada tubuh mayit. Kemudian mayit diadani dan diikomati. Namun ada ulama yang mengatakan tidak sunnah karena tidak ada dasar baik dari Al-Quran maupun hadis. Adapun kesunahan mengadani mayit yaitu karena disamakan dengan bayi yang baru lahir ke dunia. Sedangkan orang mati itu keluar dari dunia. Analogi ini dianggap lemah ya. Namun Sayyid Alawi Al-Maliki mencoba menjadi penengah antara kedua permasalahan tersebut. Jadi menurut beliau adzan itu tidak dilarang. Bahkan perbuatan itu disunahkan karena dikiaskan dengan bayi yang baru lahir. Dan perbuatan itu termasuk dzikir pada Allah. Sedangkan dzikir kepada Allah disunahkan di mana saja kecuali ketika kita qadil hajah ya, kecuali itu. Lalu lubang kubur ditimbun dengan tanah dan ditinggikan kira-kira 1 jengkal ya, 25 cm tanahnya. Kuburan sunnah diberi batu nisan diletakkan di sebelah kepala mayit. Namun menurut Imam Mawardi juga disunahkan meletakkan batu nisan di sebelah atau bagian kakinya. Makruh menulisi batu nisan kecuali untuk kuburan para nabi dan orang-orang soleh. Namun ada satu pendapat yang membolehkan hal itu hanya untuk sekedar kebutuhan, untuk tanda. Menurut Imam Ad-Daroi dan Imam Ajar-Kasi menulis nama hukumnya sunnah ya, supaya kita bisa mengetahui ya mana kuburan keluarga kita. Kuburan sunnah ditaburi bunga atau daunan yang hijau karena hal itu dapat meringankan pada mayit selagi masih belum kering. Dan haram mengambil bunga tersebut selagi masih belum kering. Sunnah menyiramkan air di atas kuburan sekalipun tanah kuburan sudah basah dengan air hujan. Jadi menurut Imam Al-Romli boleh dicampur dengan mawar apabila ada tujuan untuk menghadirkan malaikat. Dan yang lebih baik adalah menggunakan air dingin. Setelah prosesi memendam telah selesai, mayit sunnah dibacakan talqin dengan bahasa Arab.
Posisi orang yang membacakan talqin yaitu menghadap ke arah mayit. Dianjurkan orang yang membaca talqin itu orang yang baik dan mengerti tentang agama. Ya, ustadz lah. Setelah proses pemakaman telah sempurna, disunahkan bagi pengiring tidak langsung pulang, akan tetapi diam terlebih dahulu guna membaca Al-Quran dan mendoakan mayit. Jadi dianjurkan mengambil segenggam debu ketika prosesi penguburan, lalu dibacakan Inna anzalnahu fi lailatul qadr sebanyak 7 kali. Kemudian diletakkan di dalam kapan atau diikutkan dalam kuburan. Faedahnya mayit tidak akan disiksa. Disunahkan bagi pengiring jenazah mengambil segenggam tanah dan menaburkannya ke kuburan. Hal ini dilakukan sampai 3 kali, ya, dengan cara penaburan tanah yang pertama, kemudian menaburkan tanah yang kedua, menabur lagi tanah yang ketiga, ya. Jadi disunahkan 3 kali. Jadi bila menemukan anggota mayit yang terlepas dari tubuhnya, bukan terlepas semasa hidupnya, maka wajib dirawat dengan sempurna, ya. Disolati, dimandikan, dibungkus, dikuburkan. Sekalipun hanya berupa potongan tangan ataupun kaki ya yang ketinggal gitu. Ya mungkin karena kecelakaan dan sebagainya begitu ya. Jadi bila menemukan anggota mayit yang terlepas ketika masih hidup, lantas selang beberapa hari dia meninggal, maka tidak wajib disolati, namun sunnah dibungkus dan dikubur. Menurut pendapat yang muktamad, apabila hanya menemukan sehelai rambut, maka tidak wajib dimandikan dan disolati. Wajib dipendam tuh, sunnah dibungkus. Akan tetapi apabila yang ditemukan itu adalah 1 potong kuku, maka ada pendapat yang mengatakan wajib disolati. Etika mengantarkan jenazah. Disunahkan merenungi arti sebuah kematian dan kehidupan setelah mati. Berjalan di depan jenazah dan di dekatnya sekiranya ketika menoleh bisa melihat jenazah. Disunahkan berjalan kaki, makruh mengendarai sepeda motor ataupun yang lain. Ya. Tapi kalau jauh sekarang ke kuburannya ya pakai kendaraan, ya, tergantung situasinya. Jadi bagi orang yang tidak mampu, semisal sakit ataupun perjalanannya cukup jauh, ya pakai kendaraan, ya, dan seterusnya. Ya. Para sahabat yang dimuliakan Allah, jadi itulah beberapa proses pemulasaraan jenazah. Selanjutnya mari kita saksikan bagaimana mempraktekkan mengapani jenazah yang dipandu oleh Ki Haji Misbahul Munir. Yang sekarang ini dekat. Rata-rata seperti ini ya. Kira-kira demikian. Beda-beda dikit dengan daerah lain, nggak ada masalah. Yo. Ini. Kali lagi. Oh, ini. Ya. Berapa Pak Kiai? Ini 5 lah. 5. Sini. Cukup. Dah. Udah banyak mana ini? Kak. Daya. Baru setelah itu kapan? Tuh. Lagi. Begini caranya, diselang-seling begini.
lurus nggak apa-apa. Nah, ini kan disesuaikan. Ada sisa begini kan? Ya. Ya. Mana lagi mas? Coba. Ini. Paham? Ini sudah cukup ini, insya Allah. Kenapa insya Allah? Karena saya ukur dengan ini. Ya, ini sama dengan ini. Ukurnya kira-kira lah. Jadi kalau dia tidur di tengah sini, nanti ukur. Paham? Kemudian dikasih ini Bu. Ini apa? Minyak. Kurang satu baju. Nah ini baju, ya. Saya ulang, baju seperti ini. Ini ya, kira-kira. Ini. Nah, ini yang dimaksud gamis. Paham ya? Ayo mas, taruh sini. Usahakan jangan nginjek ini kapal. Bukan apa, nginjeknya nggak apa-apa, takut najis. Tapi lu mas, kamu apa yang buru-buru mas? Sono, hari ini. Ya, ya. Ini apa nih? Minyak nuyung. Ya, silakan. Ya. Khas mayit. Menurut ibu, bapak ada yang pan? Celana itu. Kalau pakai celana boleh. Kalau ibu, ini kan 3 nih, 1, 2, 3, 4. Nah kalau ibu, karena banyak ibu saya harus memperhatikannya. Kalau ibu ini yang satu ini, mas ini posisinya. Jadi begini. Kalau ibu begini. Kalau celana boleh bikin, boleh nggak bikin, ya nggak wajib juga sih. Tapi kalau mau bikin, ada yang bisa bikinin saya? Ayo coba. Versi misalnya. Ya, apa? Intinya ada versi-versi yang lain ya. Kami perlihatkan ini. Nanti materi saya ini diambil ya. Ibu minta ke panitia, buku itu boleh berbanding. Enggak harusnya agak panjang jadi. Tidak ditahan dengan itu silakan. Untuk kopi silakan. Terus gimana ini? Biasanya agak panjang. Kurang panjang. Ini ada pilihan. Sesuatu pas sebentar. Ini versi sampean versi. Jadi banyak. Itu banyak. Iya, yang buat anu aja, buat contoh saja. Kira-kira seperti apa? Sebentar. Minta dulu. Saya agak lupa. Sebentar. Iya. Coba. Oke, jadi 2 ya. Ya. Gedean ya. Bahasa dua. Saya main sulap. Kalau kau mimpi, ketemunya kan ada kayak celana. Udah gunting aja langsung. Ya. Gunting. Guntingnya tuh. Mudah-mudahan nggak salah isu. Kalau salah, masalah bahannya nggak ada lagi. Ya udah di setting dia tuh.
Betul. Insyaallah. Ya benar. Ini versi beliau. Ya. Oh, ini sebenarnya intinya itu buat bentuk ini. Ini. Ya. Salah Imam. Akali. Ya. Salah. Ya, betul. Posisinya begini. Posisinya begini. Ya, pepes Tapi kurang lebar. Ya, karena kain. Kainnya kurang lebar ya. Jadi begini nanti. Biasanya kita ya. Tapi nggak wajib jadi. Itu pun mohon maaf. Kapan intinya menuju pakai satu buku. Yang sempurnanya Om 185. Tapi satunya cukup. Dia nutupin aurat. Tapi rata-rata kalau satu ya, apalagi lainnya kayak saya juga nggak cukup ya. Paham ya? Maksud saya kemudian. Ibu sudah paham ya? Saya fokus lagi ya. Artinya ini saya luruskan. Saya masih betul. Ini saya itu karena itu apa? Ada yang lebih banyak sehingga harus dibagi. Ini Ibu, Bapak, saran saya. Ini namanya Ya, ada. Islam terhadap Ada acara kamu. ya, maka siasatinya kalian pulang ke rumah bikin buku matikan. Pertama kali yang dibikin adalah meja itu. Meja bisa dibuat apa? Intinya meja kalau ada orang meninggal langsung meninggal kali sana. Khusus. Jadi ketika dia mandi kita bisa pakai untuk saran saya. Biar ini ada langkah konkret nanti ya di masing-masing, bukan hanya pengobatan, bukan hanya tempat mandi, tapi meja. Ya. Karena sudah ini maka kemudian masuk kepada kapas. Kapas ini sudah disiapkan. Kalau kita tadi ada di barang ini, saya nggak usah dibuka karena takut kotor. Kira-kira demikian, ya. Kemudian masuk. Ambil kapas, ini kapas. Yang rapi. Tujuannya apa ini Pak? Tidak ada kitabnya ini. Tujuannya itu saja alasannya. Kemudian disiram kabur ini. Ya. Atau ini. Atau ini. Ya. Paham? Sudah. Tetaplah ini. Ini usahakan karena ini di bawah dan pasti ketika gotong-gotong maka ini maka ini harus dibuat. Kita kurang masuk. Nah, dilipat begini sekiranya aman sehingga ketika gotong-gotong itu dia tidak menginjak kapan. Paham? Ini gak ada kitabnya, ini adalah pemain di lapangan ini. Ya, ini orang yang ngerti dan ngasih begitu. Dan saya juga tahu dari yang tua-tua ini begitu di kitab nggak ada. Paham ya? Jadi amankan sehingga salah sudah aman, tinggal mandikan. Kalau dia ngasih kayak mengeluarkan ilmu apa? Bener. Selalu itu kalau praktek jenazah itu capek. Belum dulu di sini. Masalahnya nggak dikasih dulu. Banyak. Maaf. Tidur. Memandikan itu kalau misalnya ada kiblat, definisi kiblat apa kan? Ya ini kakinya di sana. Kira-kira diklat begitu. Ya. Kemudian ketika memandikan
Saya mulai dari awal. Yang dimaksud dengan talqin tadi dilemaskan ini. Meninggal. Ya. Ya. Maksudnya apa? Dia tidak kaku. Ini dia. Oh ya. Aman. Jadi kira-kira kalau orang meninggal, keluarganya apalagi yang udah meninggalkan itu. Dan dibuka bajunya, semua dibuka, aksesoris dibuka, kemudian ditutup. Tidur. Tutup, anggaplah ini kain ya, Panjang. sampai begini. Tutup, jangan sampai terbuka, karena ini sebetulnya kalau belum dimandikan haram disolati. Kalau sudah dimandikan tapi belum dikafani makruh disolati. Ini lebih paham. Kita lagi dimandikannya begini. Jadi kalau misalnya begini, jangan ditelanjangi ini. Ini saya ingatkan takut ada yang kebablasan nih. Ya. Istirahat. Mulai minum panas sampai itu, setelah bersih, wudhu katanya bapak. Setelah wudhu, mandi. Nawaitul ghusl. Setelah nawaitul ghusl terakhir, mana baskom bersih, dapur baru, air mawar, dicampur air, disiramkan. Setelah itu, karena ini sudah basah semua, ambilin Apa? kain. Anggaplah ini kain. Ganti. Bukan, mereka kan begini kan? Ya. Bukan sini, begini kan gitu kan? Nah, ini begini, kira-kira. Dia tarik ini, sehingga dia tidak kelihatan. Pak, kalau bapak yang masih hidup, wudhu, mandi, Intinya jual laku pakai gitu. handuk, Iya. Iya nih praktek ini. Tutorial masuk di YouTube. Setelah wudhu kok pakai handuk, makruh. Tapi kalau si mayit dianjurkan pakai handuk. Bedanya, ya, jadi lalu setelah itu digotong menuju ke sini. Paham ya? Kira-kira bab ini ada yang bertanya? Jangan lebar, saya fokus pada mandi. Kayak ceritanya. Terkadang lokasi untuk mandi itu nggak bisa seperti ini. Jadi Sempit. hadapnya sesuai lokasi. Ya. Dapatnya apa? Saya katakan sunat tadi. Sunatnya sebisanya. Jadi dan usahakan nanti di lapangan, saya ulangi tadi, yang memandikan itu orang yang syafaqah, orang yang sayang, ya ustadz lah gitu lah, dan ngerti agama, sehingga dia itu dimandikan secara ya. Ya, baik. Yang kotoran yang dimaksud bersihkan itu begini, yang begini, kan ya? Sebelum dimandiin. Waktu dimandikan, kan dimandikan tuh. Jadi dimandikan itu pokoknya balak-balik. Nah, ini di apa? Dicebokin. Nah inilah luar biasanya kalau bapak memanfaatkan keluarganya. Mana bapak, mana anaknya ya? Anaknya. Bukan ada kita ini. Biar rumah, dan kita ini ustaz nyuruh dong. Biar walidain akhir. Benar nggak? Jangan diserahkan pada orang semua. Ya ustaz tetap. Tapi anaknya hukum sampai itu didengerin sama orang. Nggak mau kita. Dan itu agak dimarahin hukum itu ustaz. Lahir ya mungkin aja. Kira-kira begitu. Enggak mau itu kaitannya kan. Sampaikan, mumpung kita akan berhormat kepada bapak. Ayo, gitulah. Ya, kalau di nggak mau
Tapi nggak apa-apa ya tadi ya. Gak apa-apa sih, cuma namanya Iya. ingin sempurna. Maksudnya biar keluarganya itu terlibat. Baik. Apalagi dari ini? Itu doanya Ustaz. Mandi ini. Oh ya tadi tuh. Ada di buku tadi. Saya ulangi lagi. Pertama kan situ. Setelah itu nama Biasa. Seperti biasa. Biasa. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari an hadzal mai tambahin dari mayit ini. Kalau mandi nawaitul husla an hadzal mayit atau pertama tadi. Kalau nggak bisa ngomong bahasa Arab. bahasa Indonesia ya saya mandikan cukup. Iya, ya saya mandikan cukup. Paham ya? Ini nggak ada doa lagi. Ini sebelum ada. Ya seperti mandi seperti biasa. Seperti kalau wudhu ya seperti wudhu biasa. Wudhu buka kanan, kiri, lalu kepala biasa seperti biasa. Nah, seperti itulah yang kurang paham nanti telepon saja. Pokoknya kira-kira kalau dapat kayak kemarin langsung ada yang telepon ini pakai perutnya bumbu-burai. Terus kalau tadi kan bahaya kayak video call gitu. Oh gitu. Oke. Itu kan saya pernah melihat ada ustadz itu yang memandikan, tapi dia tadi kalau aturannya tadi secara syariat harus ditutupin. Tapi ada tuh ustadz vulgar dia dibuka Ya. memandikannya. Ya, artinya dia Ada pelatihan teori. Enggak, vulgar, ada vulgar. Maksudnya haram. Saya ulangi lagi haram melihat Buka aurat. itu. Melihat badannya saja tidak dianjurkan. Badan ini kan auratnya segini. Melihat auratnya haram. Terus yang dosa yang melihat. Kalau ini kan namanya sudah hilang. In koto amanhu ya, selesai amalnya dia tidak bisa berbuat apapun. Kalau suami masih bisa, karena suami masih bisa. Kalau suaminya juga kerjanya taruh istrinya. Jangan. Abang lagi lagi. Ya, tapi kalau saran saya perempuan sama perempuan. Jangan terbangun lagi. Dan yang saya khawatirkan takut ikhtilaf campur dengan orang lain. Misalnya tugas Iya. kan tidak ada hubungannya dengan saya sendiri cuma apa yang mandikan ada. Baik, cukup ini. Tidak. Kalau ini sudah wudhu dipegang oleh orang lain. Yang batal yang hidup. Hidup. Ya. Ya. Kalau misalnya sudah diwudhui, sudah bersih gitu ya. Kok keluar kotoran, bersihkan kotorannya. Masa mandi lagi. Ya begini, jangan kena air mata itu sebenarnya perlambang jangan menangis, meraung-raung, meratap ya, sehingga menandakan ilahi bohong. Itu semangatnya di sana. Baik, pertanyaan banyak sekali, mayit masih bergerak lagi. Sekarang tidur sini. Datanglah mayit ini, ya, nggak usah, kemudian jangan tidur, ya, tidur aja. Nah, sudah, begitu, kurang sini dikit. Jangan pucat masuk. Ini namanya kurang pas mengukur. Karena kalau duduk iman dekat, kami kurang sedikit ke atas sedikit. Lagi, nah cukup ini. Inilah yang saya maksud kalau digotong. Kalau digotong, tadi kan tidak ini ya aman. Jadi solusi yang pertama kalau di bawah ini. Solusi yang kedua ini dulu. Ya. Nah, itu enggak. Ambil. Karena mayitnya hidup jadi apa? Ya. Jadi ini si mayit karena laki, iya. Tadi saya bilang
mayit, kalau laki maka kiri dulu. Tapi ini dikasih ini kapas 7 anggota sudut. Ini ya. Apa lagi? Ini betul ya. Ya, tangan. Sandekat tangan seperti orang sholat biasa, bukan dibalik. Ya. Ya, ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian kemaluannya ini kan lubang tuh. Lubang bawah tadi kan sudah diwakili oleh kapas yang taruh di bawah itu. Kemudian ini secukupnya ya, sekiranya. Nah, baru nanti. Kenapa? Takut. Kalau versi dokter takut keluar terus. Kalau versi kita ya karena itu memang khawatir keluar najis. Tutup. Baru. Nah, kiri, ayo, bantu. Siap. Kiri ya. Lagi. Ini. Di bawah. Mudah-mudahan emaknya jangan ketawa. Kalau emaknya ketawa anak saya kok buat latihan pakai. Ada yang salah lagi saya? Masih belum ditutup. Jadi kalau saya salah itu enak, sebabnya jangan sampai itu seperti ini. Inilah gunanya kenapa harus ada yang besar sampai ini. Ya. Dulu. Sehingga nanti tinggal praktek, mudah-mudahan panjang umur ya. Yo, itu mas, lagi mas. Kalau ada yang anak Ya? kalau yang anak muda gimana? Enggak, itu kan sunat. Masukin. Terus. Nah. Tadi bawah. Ini kayak. Dah. Kemudian diikat. Anggap begitu ya. Saya kasihan takut terlalu lama. Ya. Ini ikat. Ikatnya perhatikan. Karena ini akan menghadapkan ke sana nanti. Putar sekali. Berat. Aduh. Jadi kiai kok salah. Kiai kan tinggal pidato begini. Potong-potong bayin. Aduh. Ya, apa-apa. Sudah terlatih. Baik, Ibu. Karena ini nanti mayit kan menghadap sana nih. Maka ikatannya ini di sini dia. Dia gampang bukanya. Kenapa? Karena mayit akan begini nanti. Ya. Kemudian tanah diganjal sini. Kalau kubur langsung lari ke kubur nih. Ini diganjal. Kemudian ambil tanah taruh sini. Dibuka memang ini. Iya, dibuka. Lalu apa? Tanah. Oh, gitu ya. Yang tanah tadi dibacain apa tadi? Ini agak begini posisinya. Agak begini. Ya, tapi jangan sampai terlentang. Begini. Sehingga enggak guling di sini. Setelah itu baru ditutup. Ya. Tapi sebelum ditutup dia ada nih. Yang di ini Pak, ininya 1 apa 2 apa 3? 1. Intinya disimbolkan dia kembali ke tanah, ada tanah yang menyentuh. Nanti sisanya di lapang semua. Kemudian itu. Baru kemudian setelah dikubur, cepat nih lari. Kubur dia. Ada apa di sini? Batu nisan. Sini batu nisan. Posisi kiai di sini kalau takin. Sini. Ini laki perempuan sama Bu.
Tadi ada yang melihat sholat. Sholat kan tadi sudah perfect ya. Iya. Nah, begini cara duduk. Ini kan sudah dalam bubur ya. Kenapa saya posisi di sini seakan-akan saya menghadap kepada mayit? Ya. Saya petinju. Ada talqin. Talqin ada di talqin. Nah, pinjam. Saya hafal. Ini talqin sudah siap. Posisi di sini ya. Iya, siap. Ini ada talqin mayit. Nah ini. Nah, ini posisi. Tapi biasanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada ibu sekalian dan seterusnya. Mari kita talqin. Talqin mayit itu memberi contekan mayit karena dia akan bertemu dengan munkar nakir. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamutu bi yadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau bisa diterjemah. Sampai ke kalimat begini. Ya amatullah, ini kalau perempuan ya amatullah. Ya abdullah kalau laki. Jadi jangan sampai ya Abdullah bin Abdillah jika perempuan dekat. Dikata ya umat, jangan begitu bacanya. Ya Abdullah bin Abdillah. Kalau bisa jangan ya Abdullah langsung sebut nama. Misalnya Ilham ini, ya Ilham bin Abdullah. Wa bikuril ahdal ladzi kharajta alaihi min dari dunya ila dari akhirah. Ingatlah perjanjian ketika kamu berangkat dari dunia menuju ke akhirat. Kamu bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Sebentar lagi ada dua malaikat namanya Munkar Nakir. Jangan takut, jangan kaget, karena keduanya makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya sampai. Kalau nanti tanya, jawab Allah Rabbi, Allah Tuhanku, dan seterusnya sampai selesai. Sampai kepada kalimat ini, Pak. Nah, ini. Sabbatakallahu bil qalis sabit. Ini. Sabbatakallahu bil qalis sabit. Ini dianjurkan untuk berdiri sebenarnya. Biasanya kalimat sabbatakallahu bil qalis sabit. Amin. Tapi berdiri sudah. Kalau tadi duduk. Ketika sabbatakallahu bil qalis sabit. Amin. Berdiri. Ini kerjaannya kiai atau ustaz yang ada di kuburan. Kira-kira demikian. Dan disunatkan disiram air kembang. Walaupun sudah basah dengan air hujan. Demikian ya, cukup ya. Dan biar nggak ngos-ngosan saya. Nah ini saya anggap selesai Mas Ilham. Jangan jadi mayit lagi, sehat. Amin.